Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hasanah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salam dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, seluruh sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya, dan kita semuanya sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Pada kesempatan malam hari ini adalah momentum di mana diturunkannya Al-Quran atau nuzulul Quran malam 17. Ya, para ulama sudah ijma sepakat bahwa turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Nah, momentum yang bagus ini, marilah kita kilas balik bahwa ayat pertama yang turun bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah puasa, tapi adalah perintah membaca. Ayat Al-Quran yang turun yaitu ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Membaca ayat qauliyah dan ayat kauniyah, dan pandai membaca tentang realita kehidupan. Ayat kauniyah, ayat yang terbentang luas di alam ini. Berarti perintah pertama membaca adalah perintah kita itu menciptakan sebuah peradaban yang bermartabat. Karena takwa tanpa ilmu tidak ada manfaatnya, dan ilmu tanpa membaca juga tidak akan didapat. Ibadah tanpa ilmu juga ibadah itu tidak ada manfaatnya, sementara ilmu tanpa membaca juga tidak didapat. Maka begitu pentingnya perintah ayat turun pertama kali adalah membaca ayat kauniyah. Bagaimana Allah menciptakan alam semuanya ini merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan berbagai macam binatang, jumlahnya banyak, kok semuanya mendapat rezeki, semuanya dapat rezeki. Bagaimana Allah kok bisa memberikan rezeki semua makhluknya? Bahkan Nabi Sulaiman itu pernah menginginkan, meminta sama Allah, minta izin sama Allah, ya Allah, satu hari ini saja izinkan saya memberi rezeki semua makhlukmu, memberi makan semua makhlukmu. Kata Allah, baik, silakan. Maka Nabi Sulaiman menyiapkan semua
dengan sebaik-baiknya, dengan semangat, dengan maksimal. Disiapkan mau hari ini mau memberi jatah makan seluruh makhluk Allah. Sudah siap Nabi Sulaiman? Sudah Allah. Oke, aku mulai dari makhluk yang paling bawah, ikan. Persiapan tadi muncul ikan besar. Lalu semua persiapan Nabi Sulaiman yang mau disiapkan seluruh makhluk hari itu dijamin makanan Nabi Sulaiman, baru dimakan satu ikan saja habis, dan ikan itu masih. Nabi Sulaiman, saya masih lapar. Nabi Sulaiman langsung sujud kepada Allah. Betapa kecilnya ya, yang katanya mau menjamin seluruh makhluknya Allah hari itu memberi makan, baru ikan satu saja. Ikan satu saja masih kurang, persiapannya habis dimakan satu ikan tadi. Bagaimana Allah memberi makan seluruh makhluknya, semua makan, semua hidup, bahkan makhluk yang ada dalam batu juga diberi makan oleh Allah. Bahkan ada seorang ulama itu melihat, oh itu ada ular buta di pohon, itu bagaimana makanya? Ada ular buta di pohon. Ternyata ular buta tadi makannya adalah ada burung trotoan, matok-matokin pohon tadi, terus ularnya buka mulutnya, terus burung trotoan tadi diundang ya, ngasih makan. Oh, ular buta saja diberi makan oleh Allah. Nah, itu ayat-ayat kauniyah betapa banyaknya dalam diri kita ya, dalam diri kita manusia itu Allah juga menciptakan ayat kauniyah. Ternyata manusia pertama kali Nabi Adam sampai manusia besok terakhir atau bahkan sekarang yang masih hidup bertebaran di dunia ini, tidak ada satupun wajahnya yang sama persis. Tidak ada. Tidak ada. Kembar ada, mas, kembar ada bedanya wajahnya. Itu apa artinya? Bahwa semua manusia itu beda-beda nasibnya, beda-beda rezekinya, beda-beda potensi hidupnya. Sebagaimana bedanya wajah yang ada dalam diri manusia itu dari manusia pertama, bahkan manusia sekarang yang masih hidup di dunia itu tidak ada yang sama. Itu ayat-ayat kaumnya seperti itu. Terus kita perhatikan Bapak Ibu, coba jenengan berkedip-kedip, itu antara bola mata dengan kelopak mata itu pas banget, pas. Ada debu kecil pun mengganjal karena saking pasnya itu bola mata dan kelopak mata. Gigi sama pipi di dalam ini gigi gitu gesek dengan itu pas juga. Kalau nggak pas itu ini ada nasi masuk di sela-sela sini ya. Karena saking pasnya, pipi dalam tongkrong kecil kedikit-dikit karena saking pasnya itu. Demikian juga rezeki kita, itu pas buat kita untuk Allah, jangan protes. Udah pas nih rezeki ini, ojo protes, ojo meri karo wong liya. Wis rezekine dhewe nurut ayat-ayat kauniyah. Bagaimana Allah menciptakan ayat-ayat kauniyah itu kita perhatikan, kita baca. Fenomena alam kita baca ya. Bagaimana kok gunung di bawahnya ada api, di bawah tanah kok ada api, kok bisa ada api? Nggak pernah mati api itu. Bulan sebesar itu kok nggak jatuh, padahal nggak ada baling-balingnya, kok nggak jatuh? Batu itu besar sekali di atas udara, kok nggak jatuh? Bagaimana seorang manusia dari kecil itu berlatih berjalan, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangkit lagi, tidak pernah putus asa, hanya dia bisa jalan. Tapi kenapa begitu besar kita jatuh?
terus kita nggak mau bangkit, malah kita terpuruk, malah kita putus asa. Padahal ketika kita kecil itu kita latihan jalan, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tapi ketika besar ada masalah dikit aja, terus kayak kerupuk atas kerupuk, gampang ngempem. Ini juga zamannya kayak kerupuk ini. Terus ngempem, baru ke tahun 17 juga ngempem. Maaf, saya agak ejek nih. Sudah banyak kurang ya. Itu sudah banyak persiapan macam-macam. Nah, terus ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat firman-firman Allah yang difirmankan dalam Al-Quran, ya. Bagaimana Al-Quran itu mengabarkan pasti benar, ya. Tidak salah. Bagaimana Al-Quran itu adalah sifat. Sifat itu adalah obat, ya. Nah, ciri-ciri orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Ciri-ciri orang beriman itu. Nah, ternyata dalam tubuh itu ada kuman, ada sel-sel kanker juga ada. Nah, ketika itu ada dokter untuk mengobati sel kanker itu dengan cara terapi suara. Terapi suara. Dengan terapi suara ternyata sel kanker itu bergetar, itu mati lah. Sel kanker itu, kuman-kuman itu ketika terdengar suara bergetar. Dan ternyata suara yang paling hebat itu adalah suara Al-Quran. Dan paling hebat lagi adalah suara pemilik tubuh itu. Nah, jadi dengan orang yang sering membaca Al-Quran itu tubuhnya sehat, karena Al-Quran itu asyifa, ya, sebagai obat. Kita mendengar suara, bukti bu, Pak, kalau jenengan kok mendengar suara yang tidak enak, yang mencaci Anda, wah, hati Anda langsung panas, padahal cuma suara loh. Ming suara loh, kok ming suara, kalau hatiku mimpi panas, wah, itu kan berjujurlah, marah, ming suara. Ming suara loh, ming suara, jadi terus suara black, terus rokok, dan terus suara apa itu. Dan demikian juga, suara Al-Quran itu bisa menyehatkan dan menggetarkan tubuh. Darah itu ketika terdengar suara Al-Quran, darah itu tenang, Pak. Darah tenang, tenang sekali. Kalau aliran darahnya tenang itu jantungnya juga sehat. Nah, jantung yang sehat itu kan memompa darah, gitu ya. Nah, memompa darah itu, Pak. Nah, kalau kita membaca Al-Quran itu, Pak, darah itu tenang, jantung juga tenang. Nah, itu sehat. Maka perbanyaklah itu dulu Quran, kesempatan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Banyak sekali ayat-ayat qauliyah yang terbukti baik sains maupun teknologi akan kemujiatan Al-Quran. Ya, Al-Quran mengabarkan bahwa ada dalam kisahnya Nabi Musa itu ada dua air yang tidak bercampur. Ternyata ada di lautan itu, ya ada air yang tidak bisa campur, ya, tidak bisa campur. Itu ketemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu, ada air yang tidak campur. Ternyata ada. Padahal itu Al-Quran mengabarkan tidak ada yang tahu ada air yang tidak campur. Itu videonya banyak itu, Pak. Air yang tidak campur, jadi air beda air, ya. Itu tidak campur. Padahal bertemu tapi tidak bisa bercampur. Bagikan minyak dengan air tidak, walaupun bertemu tidak campur. Itu ada. Terus bagaimana Nabi Musa itu ketika ketemu dengan Nabi Khidir, ciri-cirinya kata Allah nanti ikan yang kamu bawa itu gereh gitu ya, Pak. Ikan asin itu hidup. Nabi Musa baru makan dapat separuh itu, ikannya hidup, padahal gereh itu. Tapi sudah separuhnya ikan. Dan itu ikannya ada sekarang, Pak. Ada di videonya ada itu ya. Ikan tinggal separuh itu ya. Dan separuhnya itu tidak ada dagingnya, separuhnya dagingnya terus hidup itu di ikannya Nabi Musa itu.
ketika Nabi Musa ada itu ayat-ayat kauliyah yang ternyata terbukti ada. Maka demikian beberapa mukjizatnya Al-Quran sangat dahsyat. Untuk itu jangan pernah kita itu lupa dari dengan Al-Quran ya. Karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Padahal ini kata Nabi, aku dan kiamat seperti ini, kata Nabi dulu. Nabi Muhammad zaman Nabi Muhammad itu aku dan dari kiamat itu seperti ini, dekat sekali. Nabi Muhammad juga bersabda, umur umatku tidak mencapai 1500 tahun. Padahal sekarang sudah berapa? 1447 Hijrah. Berarti kurang 53 tahun. Kalau prediksi dari hadis tadi, umur umatku tidak sampai 1500 tahun. Sekarang sudah 1440 tahun 7 Hijriah. Berarti kurang dikit lagi. Berarti banyaklah baca Al-Quran, banyak dari kita ditolong oleh Allah di detik-detik hari kiamat ini. Karena sudah tanda-tandanya sudah banyak. Demikian saja, mudah-mudahan sebelum kultum pada malam hari ini menjadikan kita semuanya merenungi tentang pentingnya Al-Quran dan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang cinta Al-Quran dan selalu hidupnya diterangi dengan Al-Quran, sehingga hidup kita menjadi mulia dunia dan mulia akhirat, selamat dunia dan selamat akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat, dan kita memiliki anak turun yang soleh dan soleh, memiliki rezeki yang melimpah Allah banyak dan barokah, dan akhirnya kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.